Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ayuhal ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pelajaran terbaik adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Pelajaran terindah bagi setiap hamba adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan ujian-ujian yang ringan maupun yang berat. Semakin besar ujian seseorang, maka akan semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menguji seorang hamba sesuai dengan tingkat keimanannya. Semakin tinggi, semakin kuat keimanannya, maka level ujian juga akan meningkat. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala akan menguji apakah keimanannya itu adalah keimanan yang benar-benar keimanan atau hanya keimanan yang palsu saja. Banyak di antara kita yang mereka hanya menerima hal-hal yang baik, takdir yang baik yang menimpa mereka, tapi mereka menolak dan mereka kufur, dan bahkan mereka bersangka buruk kepada Allah ketika Allah menguji mereka dengan berupa bencana ataupun musibah, kematian ataupun kekurangan harta, kekurangan benda. Allah Subhanahu wa taala menguji itu semuanya agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah, ujian demi ujian di akhir atau di awal bulan adalah hal yang mengagetkan kita. Di awal bulan Allah Subhanahu wa taala telah menguji kita dengan berbagai ujian. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan banjir dengan hujan berhari-hari yang tidak berhenti. Kemudian dengan hujan tersebut, dengan volume hujan yang lebat mengakibatkan banjir. Banyak saudara-saudara kita yang tenggelam rumahnya, banyak saudara-saudara kita yang kehilangan hartanya karena terbawa oleh banjir, banyak terjadinya tanah longsor. Naam, setelah itu juga terjadinya jatuhnya pesawat. Itu adalah musibah dan itu adalah ujian bagi orang-orang yang beriman. Di situ terdapat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mengambil pelajaran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan gempa yang melunturkan, menghancur, leburkan semua bangunan-bangunan yang mereka anggap kokoh. Allah Subhanahu wa taala ketika berkehendak tidak ada yang mampu untuk menahannya. Semua musibah itu tidak lain dan tidak bukan, semuanya datang disebabkan karena perbuatan kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 96, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia itu sendiri. Semua itu Allah uji kita. Karena perbuatan yang kita lakukan di muka bumi ini setelah Allah memperbaiki bumi ini, kemudian kita lagi datang untuk merusaknya. Tujuannya adalah
Allah memberikan ujian, semua itu berupa musibah yang disebabkan oleh perbuatan kita sendiri, dengan datangnya banjir, tanah longsor, gempa, dan jatuhnya pesawat dan lain-lain berupa musibah-musibah. Apa tujuannya? Supaya Allah Subhanahu wa taala merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan tangan-tangan mereka itu, agar mereka kembali ke jalan Allah, ke jalan yang benar, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat kebaikan, kembali beribadah kepada Allah, bukan malah melakukan kesyirikan. Banyak kita dapatkan mereka orang-orang yang ingin menghindarkan dari bencana, dari musibah, mereka malah melakukan kesyirikan, memberikan makan di laut ataupun di air ataupun di gunung, memberikan makan penjaga di situ. Para itu kesyirikan yang akan mengakibatkan datangnya murka Allah Subhanahu wa taala dengan musibah-musibah yang sangat banyak. Maka semuanya itu adalah dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan-tangan kita, tangan-tangan manusia yang berbuat seperti itu. Kemudian kita akan kembali kufur kepada Allah, atau kita akan beriman kepada Allah dengan musibah-musibah tersebut. Lihatlah saudara-saudara kita yang mereka bahkan ada yang tertimbun dengan reruntuhan bangunan-bangunan yang mereka tempati. Ada yang tertimbun kurang lebih sampai 1 sampai 5 hari bahkan lebih. Ada mereka yang meninggal dengan runtuhan-runtuhan bangunan tersebut. Allah uji kita dengan hal-hal yang itu disebabkan karena apa? Perbuatan kita semua ya ikhwan. Perbuatan kita sendiri sampai Allah Subhanahu wa taala murka. Setelah Allah memperbaiki bumi ini, Allah memperbaiki kita manusia, merusaknya lagi, membuat kerusakan di muka bumi ini, tapi kita tidak sadar. Karena Allah berfirman, dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab itu, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka itu. Apa? Berupa bencana, musibah, banjir, tanah longsor, gempa. Semua itu disebabkan karena perbuatan-perbuatan kita yang durhaka kepada Allah, yang merusak bumi ini. Maka Allah rasakan kepada kita semuanya akibat dari itu, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka beribadah kembali kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan kerusakan lagi di muka bumi ini. Lihatlah ujian semua itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman? Mau dibiarkan seenaknya mengatakan saya sudah beriman, saya telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Naam, dan mereka tidak diuji, mengucapkan saja kami telah beriman, tapi mereka tidak diuji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahui orang-orang yang benar dan siapa orang-orang yang dusta keimanannya. Allah memberikan ujian kepada kita dengan musibah-musibah yang sangat banyak, agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui keimanan kita itu apakah keimanan yang benar atau keimanan yang dusta ya ikhwan. Apakah keimanan kita itu keimanan yang benar atau hanya keimanan yang begitu pengakuan saja. Maka sungguh semua musibah-musibah itu Allah menguji kita, disebabkan karena perbuatan kita sendiri, dan juga agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang keimanannya benar dan siapa yang keimanannya dusta.
Naam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh kami telah memberikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, serta kekurangan harta atau kekurangan jiwa serta kekurangan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Maka kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya gempa datangnya itu, ataupun musibah banjir, ataupun hujan yang terus menerus, atau angin, dan yang segalanya itu datang disebabkan karena perbuatan kita, maka semuanya itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kuat keimanannya, maka orang-orang yang kuat keimanannya, yang kembali kepada Allah, semakin meningkatkan keibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berilah mereka kabar gembira. Karena kesabaran yang mereka miliki, kesabaran yang mereka miliki terhadap musibah yang menimpa mereka. Lihatlah kemarin kita saksikan begitu banyak media yang kita mendapatkan dari gempa di Sulawesi Barat. Naam, berkeping-keping, hancur. Naam, bahkan ada orang yang tertindis dengan reruntuhan bangunan tersebut. Itulah Allah Subhanahu wa taala menguji semua itu. Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan runtuhnya bangunan-bangunan yang merupakan kediaman kita, yang runtuhnya fasilitas-fasilitas yang merupakan pengokoh bagi kita, penopang hidup kita atau pelindung bagi kita, ternyata menjadi musibah bagi kita. Itu semua Allah Subhanahu wa taala lakukan hanya disebabkan karena perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan, dan atau Allah Subhanahu wa taala timpakan sebagai ujian terbesar bagi kita, agar Allah menguji kita apakah kita termasuk orang yang beriman atau kita termasuk orang yang kufur. Dan orang-orang yang beriman dengan musibah, dengan datangnya angin yang sangat kencang, atau dengan banjir, atau dengan tsunami, ataupun dan yang lainnya berupa musibah-musibah yang tidak menyenangkan kepada kita, itu Allah Subhanahu wa taala menguji kita apakah kita bersabar ataupun tidak. Dengan hilangnya harta, hilangnya jiwa, hilangnya bangunan-bangunan kita, roboh rumah yang kita tinggali, ya sehingga kita tidak lagi memiliki rumah, bahkan pakaian kita hilang, buah-buah kita habis. Naam, disebabkan karena perbuatan kita, dan semua itu Allah Subhanahu wa taala menguji. Dan bagi orang-orang yang bersabar, maka berikanlah kabar gembira bagi mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan surga bagi mereka, bagi orang-orang yang bersabar, yang telah tertimpa musibah, yang tertimpa reruntuhan bangunan-bangunan tersebut, atau hilangnya bangunan-bangunan rumah mereka, bangunan-bangunan yang merupakan perlindungan dari mereka tapi menjadi musibah bagi mereka. Ternyata di situ harta tidak ada artinya. Mobil yang tertindis bangunan yang hancur roboh, tidak ada manfaatnya semua itu. Ternyata kesehatan dan jiwa itu adalah manfaat yang terbaik bagi kita. Maka kembalilah kepada Allah ya ikhwan, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah. Jadikanlah pelajaran musibah yang telah tertimpa, yang telah menimpa kita berupa banjir dan gempa tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan musibah-musibah itu, semuanya telah tercatat, bahkan semua musibah itu disebabkan karena tangan-tangan manusia sendiri. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidaklah suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya itu adalah bencana, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ramalan-ramalan oleh orang-orang yang mampu konon katanya meramal, karena mereka telah pendusta yang mampu mengetahui perkara yang gaib atau yang mengaku
mengetahui perkara yang gaib, maka mereka telah pendusta. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada satupun penduduk langit dan penduduk yang di bumi mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa." Dan di sisinya lah segala urusan perkara-perkara yang gaib. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Maka kalau mereka meramal-meramal akan terjatuhnya ini, akan jadinya ini, musibah ini akan tertimpa, itu kedustaan. Dan mereka mendapatkan berita itu karena mereka memiliki sekutu, yaitu jin. Mereka memiliki teman-teman yang namanya syaitan atau jin, yang syaitan ini fungsinya adalah mencuri berita dari langit. Naam, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka perlunya kita untuk beriman kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap musibah yang menimpa kita dengan reruntuhan bangunan yang disebabkan oleh gempa. Dan ini adalah kiamat sugrah, kiamat kecil. Gempa yang merobohkan harta-harta kita, yang menghancurkan harta-harta kita yang kita bangga-banggakan, ternyata semuanya tidak ada gunanya, tidak akan memberikan manfaat semuanya kecuali keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu akan memberikan manfaat. Maka Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Lihatlah, kita ketahui dan kita lihat Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan semua bencana-bencana ketika kita semakin durhaka kepada Allah, ketika kita semakin jauh kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bencana kepada kita yang disebabkan oleh tangan-tangan perbuatan kita sendiri. Datangkan musibah, banjirkah itu? Lihatlah di Kalimantan, di sana dipenuhi dengan air bagaikan lautan saja. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan ujian kepada kita agar kita kembali kepadanya, kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kepada Allah, bukan hanya dunia yang sering kita kejar. Betapa banyak yang kalian habiskan waktu kalian untuk mengejar dunia, sementara salat kalian tinggalkan. Kalian mengejar dunia dari pagi hingga sore hari, namun kalian tidak mau beribadah kepada Allah yang hanya cuma 10-15 menit sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak yang mereka masih meninggalkan salat, lebih mendahulukan pekerjaan mereka daripada beribadah kepada Allah. Naam, sementara salat itu adalah waktu istirahat, pekerjaan adalah selingan untuk menunggu waktu salat. Tetapi kita terbalik. Kita menjadikan pekerjaan atau kita menjadikan pekerjaan adalah hal yang utama, sementara salat hal yang ke belakang. Maka wajarlah Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan berbagai bencana, gempa bumi di Sulbar, banjir di Kalimantan, dan di wilayah-wilayah lain lagi banyak musibah. Naam. Maka kita kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menjadi renungan bagi diri kita. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Ya ikhwan, di daratan dan di lautan. Di daratan berupa musibah gunung berapi, meletusnya gunung berapi, akibatnya adalah gempa yang menggoncang bumi ini dengan runtuhnya bangunan-bangunan yang kokoh runtuh di daratan. Nah, banjir, tanah longsor yang menutupi jalan, yang menindis rumah, yang mengakibatkan di dalamnya korban, bahkan yang tertimbun dengan reruntuhan bangunan-bangunan mereka. Naam, semua itu disebabkan karena tangan-tangan kita, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita
Dengan musibah-musibah tersebut Allah Subhanahu wa taala menguji kita untuk mengetahui keimanan kita. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan hanya dengan seenaknya mengatakan kami telah beriman sementara mereka belum diuji? Naam, walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta keimanannya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan musibah yang menimpa kita, ujian terbesar bagi kita adalah dengan runtuhnya seluruh harta kita. Bangunan-bangunan kita yang tadinya kita menjadikan tempat perlindungan kita ternyata roboh runtuh menjadi musibah bagi kita. Dan buah-buahan serta banjir yang Allah Subhanahu wa taala datangkan di daratan disebabkan karena perbuatan tangan-tangan kita. Maka marilah kita menengok ke kaum-kaum sebelumnya. Kaum muslimin, marilah kita menengok, kita melihat sejarah yang dituliskan di dalam Al-Quran yang merupakan pelajaran terbaik, pelajaran terpenting bagi kita semuanya, yaitu kaum Nabi Nuh. Kita lihat kaum Nabi Nuh yang dia berdakwah kurang lebih 950 tahun, yang hanya segelintir orang saja yang mengikutinya, bahkan tidak sampai 100 orang. Kaumnya ini mendustakan dan memperolok-olok Nabi Nuh alaihi salam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan banjir yang sangat besar. Naam, Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan banjir, menghabiskan semuanya itu. Naam, di lautan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan gelombang-gelombang yang sangat besar yang layaknya gunung. Di daratan Allah Subhanahu wa taala menjadikan air itu keluar dari perut bumi, keluar dari dalam bumi. Naam, ke permukaan yang menghancurkan semuanya. Disebabkan karena mereka tidak kembali kepada Allah. Mereka mengolok-olok utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akibatnya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan banjir kepada mereka. Dari daratan dan dari lautan semua ditutup dengan musibah, ditutup dengan bencana. Mereka tidak bisa kemana-mana. Bahkan istri Nabi Nuh dan anaknya Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak beriman kepada Nabi Nuh. Naam, pelajaran terpenting bagi kita, pelajaran yang sangat berharga. Lihatlah kaum Nabi Nuh dihancurkan dengan banjir, dihancurkan dengan tsunami dari kiri dan dari kanan, dari depan dan dari belakang, dari atas dan dari bawah. Semua musibah yang menimpa mereka datang disebabkan karena perbuatan-perbuatan mereka yang tidak beriman lagi kepada Nabi Nuh, bahkan mendurhakai Nabi Nuh alaihi salam, mengolok-olok utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka lebih mementingkan dunia mereka, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka musibah yang terjadi, banjir, naam, tsunami, gelombang besar, sebesar gunungkah? Kan tidak. Nabi Nuh alaihi salam itu gelombangnya bagaikan gunung. Naam, yang menimpa mereka. Hancur lebur semua, tidak ada lagi yang mereka banggakan. Naam, yang mereka megah-megahkan semuanya habis kecuali orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh yang Allah selamatkan mereka. Maka kita mengambil pelajaran di zaman-zaman dahulu mereka sudah dibinasakan dengan banjir disebabkan karena kerusakan yang mereka buat, karena mereka tidak beribadah kepada Allah, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah datangkan banjir kepada kaum Nabi Nuh, maka menghabiskan semua apa yang mereka megah-megahkan, bahkan jiwa-jiwa mereka pun diterjang oleh gelombang yang bagaikan gunung tersebut. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran mengkisahkan tentang kaum Nabi Hud. Siapakah mereka kaum Nabi Hud ini? Diutus kepada kaum Ad. Bagaimana kaum Ad itu? Ini adalah kisah di dalam Al-Quran yang kita mengambil pelajaran baginya.
agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendustakan kenabian Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa taala pun mendatangkan angin yang sangat dahsyat disertai dengan petir. Allah datangkan angin, datangkan hujan dan datangkan petir, sehingga petir tersebut bagaikan bom yang menggelegar. Dengan sebab itu mereka pun tertimbun pasir dan akhirnya binasa. Mereka pun mati di bawah reruntuhan bangunan-bangunan mereka. Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada mereka itu adalah petir, datangkan kepada mereka hujan. Naam, hujan yang sangat deras. Kemudian bersamaan dengan petir-petirnya yang membuat kaum Ad itu binasa. Naam, mereka ini kaum yang dikenal sebagai kaum yang makmur, kaum yang sejahtera. Mereka adalah memiliki penghasilan pertanian yang melimpah ruah dan memiliki peradaban yang tinggi. Namun mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ila 'adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu in antum illa muftarun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia, kamu hanyalah mengada-ngadakan saja. Naam, mereka adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bahkan Nabi Hud mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka enggan dari hal itu. Mereka tidak mau kembali dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka angin dan hujan serta petir yang menyebabkan mereka mati binasa di bawah reruntuhan rumah-rumah dan bangunan-bangunan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Haqqah ayat 6 sampai 8. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang. Didatangkan angin yang Allah Subhanahu wa taala menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus menerus. Naam, Allah Subhanahu wa taala menimpahkan kepada kaum Ad diturunkan hujan selama 7 malam dan 8 hari. Maka kamu lihatlah kaum Ad itu pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka hanyalah tunggal-tunggal pohon kurma. Mereka mati bergelimpangan seperti tunggal-tunggal pohon kurma yang telah kosong lagi punah. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka semuanya kaum Ad. Naam, didatangkan hujan selama 7 malam dan 8 hari. Allah binasakan semua mereka. Mereka itu bagaikan bangunan mereka bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang, bagaikan pohon-pohon yang patah yang tinggal sisanya saja. Maka mereka pun dibinasakan semua mereka. Itu adalah kaum Ad yang mereka tidak beribadah kepada Allah, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dakwah Nabi Hud mereka pun menolaknya. Ketika Nabi Hud itu meminta mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi sesembahan-sesembahan, tidak melakukan kesyirikan, tidak memberikan makan, melepaskan sesajian di lautan atau di gunung atau di pohon-pohon yang dikeramatkan, mereka harus kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak mau dengan ajakan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan angin, hujan serta petir yang berlangsung selama 7 malam 8 hari. Naam, angin yang sangat dingin, hujan yang menggigilkan orang, sehingga mereka pun mati di bawah reruntuhan rumah-rumah mereka. Mereka bagaikan pohon kurma yang berdiri kokoh tapi hasilnya adalah kosong. Kemudian juga kita melihat Allah Subhanahu wa taala menkisahkan tentang kaum Nabi Saleh. Lihatlah kaum Nabi Saleh yang diutus kepada kaum Tsamud.
Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan seekor onta betina yang keluar dari celah batu. Tapi mereka kaumnya ini ketika Nabi Saleh melarang mereka untuk mengganggu onta betina tersebut, biarkan dia makan di bumi Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka membunuhnya. Mereka membunuh onta tersebut yang akibatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada mereka, menurunkan siksaan kepada mereka. Naam, Allah Subhanahu wa taala menyiksa orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada utusan-utusannya. Naam, dan juga lihatlah kaum Nabi Lut yang mereka melakukan homoseksual, yang mereka lebih mencintai sesama jenis mereka. Naam, Allah Subhanahu wa taala membinasakan juga kaum ini ketika Nabi Lut datang kepada mereka untuk berdakwah, untuk melarang mereka untuk melakukan hal-hal yang sangat keji tersebut, tapi mereka mengatakan bahwasanya Nabi Lut itu adalah orang yang sok suci. Naam, apa musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kaum Nabi Lut? Ketika Nabi Lut telah berdakwah kepada mereka, tetapi mereka mendustakan Nabi Lut. Naam, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan batu yang turun kepada kaum Nabi Lut. Karena mereka durhaka kepada Nabi Lut, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengejek, mengolok-ngolok utusan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah balik negeri mereka dari atas menjadi ke bawah, yang bawah menjadi di atas. Dan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala pun mengutus sebagai musibah bagi mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan batu dari langit sehingga mereka mati di bawah bangunan-bangunan mereka. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menurunkan itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala membalikkan negeri mereka, dibalik, diputar semuanya. Kenapa? Karena mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan musibah yang bertimpah. Karena mereka tidak beribadah kepada Allah, mereka tidak mau menerima dakwah Nabi Lut alaihissalam. Mereka hanya mengatakan bahwasanya Nabi Lut itu adalah orang yang sok suci, orang yang sok bersih. Naam, padahal mereka kaumnya itu telah melakukan hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, melakukan sodomi, perbuatan yang keji. Maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hujan batu kepada mereka sebagai balasan terhadap kedurhakaan mereka kepada utusan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka diajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berikut adalah pelajaran terpenting bagi kita adalah kaum Nabi Syuaib. Siapa yang tidak kenal juga kisah ini di dalam Al-Qur'an? Nabi Syuaib diutus kepada kaum Madian. Kaum Madian ini dihancurkan oleh Allah karena mereka suka melakukan penipuan dan kecurangan dalam perdagangan. Naam, bila membeli mereka minta dilebihkan, dan bila menjual mereka minta untuk mereka selalu menguranginya. Allah pun mengazab mereka berupa hawa yang panas, udara yang sangat panas, yang teramat dan teramat panas. Kendati mereka berlindung di tempat yang teduh, mereka pun tetap mendapatkan hawa yang panas tersebut, udara yang sangat panas. Akhirnya mereka pun binasa dengan udara yang panas tersebut. Disebabkan karena mereka durhaka, mereka melakukan kecurangan, dan semuanya ini sudah terjadi di zaman kita, ya ikhwan wa akhwati fillah. Kecurangan-kecurangan dalam hal takaran ataupun timbangan telah terjadi di negeri kita sekarang ini. Kaum sodomi telah terjadi di negeri kita sekarang ini. Para pencuri-pencuri yang berdasi, para pencuri-pencuri terjadi sekarang di negeri kita ini. Semuanya ada di negeri kita.
Naam, kecurangan-kecurangan, penipuan-penipuan, kemaksiatan, kesyirikan semua ada di negeri kita yang kita alami sekarang ini. Maka wajar jika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan musibah kepada kita yang sangat besar, musibah dengan silih berganti. Datangkan musibah berupa hujan yang sangat deras, hujan yang mengakibatkan banjir dan tanah longsor yang menelan korban. Bahkan ada orang yang tertimbun dengan longsor tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga mendatangkan gempa yang dengan situ orang tertindis dengan bangunan-bangunan mereka, rusak bangunan mereka, roboh bangunan yang mereka megahkan, bahkan akan ada yang tertindis dengan reruntuhan bangunan tersebut disebabkan karena kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, karena manusia sangatlah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia sangat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka semakin jauh lebih mengejar dunia mereka daripada beribadah kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus bencana sebagai ujian, sebagai teguran kepada mereka agar semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum Syuaib, pelajaran berharga bagi kita ketika kaum Madian semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengikuti utusan Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Syuaib, maka Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka sebagaimana disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 91. Fa akhadathumur rajafatu fa asbahu fi darihim jasimin. Kemudian mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka. Ini kaum Ad. Apa kaum Ad itu? Kaum Ad itu adalah kaum yang diutus kepada mereka Syuaib, yang mereka melakukan kecurangan. Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah mereka berupa apa? Berupa gempa, maka mereka pun mati di reruntuhan bangunan mereka, di bawah bangunan rumah mereka, karena mereka melakukan kecurangan. Mereka melakukan kecurangan menimbang, selalu mengurangi. Kalau mereka membeli sesuatu, mereka mau diminta dilebihkan. Tetapi kalau mereka yang menjual, mereka melakukan kecurangan, mereka melakukan penipuan, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada mereka gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka. Allah Subhanahu wa taala sebutkan fa akhadahumur rajafatu fa asbahu fi darihim jasimin. Kemudian mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di bawah reruntuhan rumah-rumah mereka. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah, maka marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bertobat atas segala musibah yang menimpa kita. Semuanya itu adalah agar Allah Subhanahu wa taala menguji kita, siapa yang semakin beriman dan siapa yang semakin kufur, dan semuanya itu disebabkan karena perbuatan tangan-tangan kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah menguji, telah membinasakan beberapa kaum yang disebutkan di dalam Al-Quran, dan menjadi pelajaran bagi kita dengan musibah, dengan pelajaran-pelajaran kaum-kaum yang sebelumnya yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Nabi Nuh, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan banjir dan tsunami dari daratan dan dari segala sisi. Allah Subhanahu wa taala datangkan musibah kepada mereka yang dengan itu mereka pun dibinasakan. Dari lautan Allah datangkan bagaikan gunung gelombangnya. Naam. Dari dalam Allah Subhanahu wa taala keluarkan air. Naam. Allah turunkan hujan, semua berupa menjadikan musibah kepada mereka karena mereka durhaka kepada Nabi Nuh alaihi salam. Kaum Nuh yang Allah Subhanahu wa taala mengutus Nuh kepada kaum Ad. Naam. Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Hud alaihi salam mendakwa kaumnya dan kaumnya menolak,
Padahal kaum para Nabi Nuh hanya mau mengatakan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka menolak. Maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada mereka angin yang sangat dingin lagi amat kencang. Allah Subhanahu wa taala menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus menerus, sehingga mereka pun mati bagaikan pohon kayu yang tidak ada gunanya. Kemudian juga Nabi Saleh yang diutus kepada kaumnya, yaitu kaum Tsamud. Naam, mereka pun membunuh onta yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari batu. Naam, maka Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada mereka musibah. Kemudian kaum Lut, Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada mereka hujan batu. Kaum Lut, Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka dengan hujan batu, sehingga mereka pun mati bergelimpangan dengan sebab hujan tersebut. Itu sebagai musibah, sebagai adab bagi mereka. Kemudian kaumnya Nabi Shu'aib, yaitu kaum Madyan, Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka karena kecurangan yang mereka lakukan, penipuan-penipuan yang mereka lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala hancurkan sebagaimana dikisahkan tadi kita sudah bacakan, fa akhadhahumur rajafatu fa asbahu fi darihim jasimin. Kemudian mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di bawah reruntuhan rumah-rumah mereka, disebabkan karena perbuatan-perbuatan mereka yang mereka enggan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kaum Saba yang mereka memiliki kebun-kebun yang sangat indah, yang sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sebagai rezeki bagi mereka. Namun ketika mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan hujan, yang dengan hujan tersebut Allah Subhanahu wa taala mengubah semua tanaman-tanaman yang indah itu, yang megah itu, menjadi tanaman yang pahit, menjadi tanaman yang berduri karena kesombongan mereka. Naam, karena kesombongan mereka memiliki kebun-kebunnya, pepohonan-pepohonan yang megah sebagai rezeki bagi mereka. Ternyata mereka durhaka, maka Allah turunkan hujan, yang dengan itu terjadinya banjir yang mengubah semua buah tersebut menjadi buah yang pahit, buah yang berulat, dan buah-buah yang berduri, sehingga mereka pun kaget semuanya itu, karena mereka tidak mau beribadah, tidak mau bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua musibah-musibah ini, dan kita kembali kepada Allah ya ikhwan. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Koreksilah diri kita, hisablah diri kita sebelum Allah Subhanahu wa taala menghisab kita, karena kematian senantiasa datang kepada kita. Kematian itu akan senantiasa datang kepada kita walaupun kita bersembunyi di bangunan yang sangat kokoh dan menjulang tinggi, tetapi ketika kematian telah datang, maka tidak ada yang bisa menahan kita lagi. Bahkan sebabnya itu bangunan tersebut akan menjadi penyebab kematian kita. Lihatlah musibah yang menimpa sekarang ini. Orang-orang yang berada dalam bangunan-bangunan tersebut roboh dan menindis mereka, tertindis dengan bangunan-bangunan tersebut. Bahkan ada yang meninggal, ada yang tertimbun, ada yang memang dalam keadaan tertutup dengan bangunan tersebut, walaupun tidak mati, tetapi mereka itu sebagai musibah, sebagai ujian baginya, agar mereka semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan merasa aman, dan jangan engkau merasa aman bahwasanya hanya di negeri seberang, hanya di daerah seberang, di kota seberang yang Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada mereka. Hati-hati dengan ujian Allah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ujian Allah Subhanahu wa taala, musibah itu akan datang secara tiba-tiba, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang merasa aman dari murka Allah Subhanahu wa taala. Perbaikilah hati kita, perbaikilah ibadah kita, muamalah kita, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Terakhir adalah sebagai renungan bagi kita terhadap kisah-kisah di atas, bahwasanya ada yang dihancurkan dengan gempa, yang mereka mati bergelimpangan di bawah reruntuhan rumah-rumah mereka, di bawah reruntuhan bangunan-bangunan yang kokoh itu, ternyata menjadi musibah bagi mereka, menjadi malapetaka bagi mereka. Kemudian ada kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah, didatangkan hujan batu, diturunkan hujan batu, yaitu kaum Nabi Lut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan di kaum-kaum sebelumnya juga musibah berupa hujan yang terjadi selama
selama 7 malam dan 8 hari, dan juga Allah Subhanahu wa taala binasakan kaum Nabi Lut dari kiri dan dari kanan, dari depan, dari belakang, dari atas sampai dari bawah, semuanya musibah yang Allah berikan kepada kaum Nabi Lut yang mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengolok-olok utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, merahmati kita dan memberkahi kita, dan menjadikan kita orang-orang yang berberkah di mana saja kita berada. Maka kita jadilah bagaikan lebah yang mereka hinggap itu di pepohonan, tidak merusak pohon tersebut, tidaklah mengeluarkan dari perut mereka kecuali perkara yang baik. Maka jadilah kita sebagai lebah yang memberikan manfaat dari mana saja, tidak merusak, tidak mematahkan ranting, tidak mematahkan dahan. Begitu juga kita, ketika kita hingga kita datang, kita singgah di suatu tempat, kita berada di suatu tempat, maka jadilah kita orang yang berberkah, bukanlah menjadi orang yang membuat kerusakan, yang dengan sebab itu Allah mendatangkan murkanya dengan berupa banjir, gempa, ataupun musibah-musibah lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia, supaya Allah Subhanahu wa taala merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mendoakan kepada teman-teman, kepada saudara-saudara kita. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mendoakan kepada saudara-saudara kita yang telah tertimpa musibah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai amal yang berlipat ganda terhadap kesabaran mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi mereka kesabaran dengan kehilangan harta, kehilangan rumah, kehilangan bangunan, kehilangan jiwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan mereka dan menjadikan mereka orang yang semakin kuat keimanan mereka dan ketakwaan mereka, sehingga mereka termasuk orang-orang yang diangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada orang-orang yang telah tertimpa, yang telah mendahului karena disebabkan reruntuhan bangunan, karena disebabkan terbawa banjir atau mati, meninggal disebabkan oleh banjir atau tertimbun reruntuhan banjir ataupun tanah longsor. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka, memberkahi mereka, dan menempatkan mereka di tempat yang terbaik di sisinya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari musibah-musibah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari musibah-musibah yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang semuanya itu agar kita kembali kepada Allah